Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara kelas pajak KPP PMB. Selamat pagi Bapak Ibu, kawan pajak. Bertemu lagi dengan kami dalam acara kelas pajak penyegaran teknis pelaporan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2022. Acara ini terselenggara atas kerjasama seluruh tim panitia dan untuk kita semua merefresh kembali tentang pelaporan SPT tahunan PPh Badan, karena pelaporan SPT tahunan dilakukan hanya 1 tahun sekali. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang lupa atau apa, jadi kita refresh kembali terkait pelaporan SPT tahunan. Namun sebelumnya, agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, kawan pajak semua. Dan selanjutnya, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin kawan pajak semua, dimohon untuk berdiri. Kawan pajak dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan atau arahan dari Direktur Jenderal Pajak, Bapak Suryo Utomo, serta sambutan dari Kepala KPP PMB, Bapak Ardianto Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh
yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP Kuat, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak KPP perusahaan masuk bursa yang kami hormati. Perlu diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi, aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP melalui pembaruan sistem administrasi perpajakan atau PSAP dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan dan perundangan. Untuk itu, kami memohon dukungan dan partisipasi Bapak Ibu dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif, serta apabila menemukan indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai DJP yang berpotensi mencederai reformasi, mohon Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi DJP. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 22/PJ/2011 yang berbunyi, masyarakat yang mendengar, melihat, dan atau mengalami terjadinya pelanggaran atau dugaan terjadinya pelanggaran dapat melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain pelanggaran, masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelayanan perpajakan juga dapat melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Di DJP sendiri terdapat sebuah sistem yang disebut whistleblowing system, yakni sistem yang dibangun dalam rangka mendeteksi secara dini pelaku pelanggaran perundang-undangan tentang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, namun tidak terbatas pada peraturan di bidang perpajakan, peraturan tindak pidana korupsi, serta peraturan di bidang kepegawaian.
Identitas pelapor wajib dirahasiakan oleh setiap pegawai yang karena kewenangan atau jabatannya mempunyai tugas untuk menerima, memproses, menindaklanjuti pengaduan, dan mengelola sistem pengaduan, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai yang terkait dengan pemberian penghargaan bagi pelapor. Selain kerahasiaan, identitas pelapor, pelapor juga berhak atas upaya perlindungan, informasi tindak lanjut pengaduan, dan penghargaan. Sampaikan suara Anda melalui saluran yang ada, yakni pengaduan langsung melalui Helpdesk Direktorat Kitsda, atau surat elektronik dengan tujuan kode.etik@pajak.go.id atau pengaduan @pajak.go.id atau melalui kring pajak pada nomor 1500200. Juga dapat disampaikan melalui saluran telepon pada nomor 021 529 70777 atau surat tertulis kepada Dirjen Pajak atau Direktur Kitsda atau Direktur P2 Humas atau Direktur Penegakan Hukum dan atau pimpinan unit vertikal. Mengutip quotes terkenal dari Albert Einstein, dunia tidak akan hancur karena mereka yang berbuat jahat, melainkan dunia akan hancur karena mereka yang melihat kejahatan dan tidak berbuat apa-apa. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa seluruh pelayanan yang diberikan oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa tidak dipungut biaya. Maka dari itu, demi mewujudkan organisasi yang bebas gratifikasi, kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai kami. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak KPP Perusahaan Masuk Bursa yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baiklah, kawan pajak semua, tadi sudah kita dengarkan sambutan dari Direktur Jenderal Pajak serta Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa. Dan pada kesempatan pagi ini, kami juga minta dukungan kepada seluruh kawan pajak, seluruh wakil dari wajib pajak, untuk mendukung KWPMB sehubungan dengan PMB sedang membangun zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Baiklah, selanjutnya kawan pajak, mohon izin untuk sebelumnya kami akan mendokumentasikan acara pada pagi hari ini. Jadi kami mohon kepada kawan pajak semua untuk menyalakan kamera atau mengaktifkan kamera pada gawai atau gadget kawan pajak semua sebentar saja untuk kita ambil gambarnya. Baik, operator sudah siap. Kawan pajak semua sudah siap, silahkan dinyalakan kameranya. Kita akan mengambil gambar dimulai dari halaman pertama. Siap, 1, 2, 3. Cukup. Selanjutnya halaman kedua. Bapak, Ibu, kawan pajak semua, silahkan nyalakan kameranya. 1, 2, 3. Baik, cukup. Untuk selanjutnya halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik, cukup. Terima kasih kawan pajak semua. Apabila mau dinonaktifkan lagi, silakan kameranya. Namun kami minta untuk tetap bersama kami. Berikutnya, sebelum acara materi kita mulai, Bapak, Ibu, kawan pajak semua, dipersilakan untuk mengisi link presensi yang akan disampaikan oleh panitia di chat room. Silakan dari teman-teman panitia. Bapak, Ibu, kawan pajak semua, kami sampaikan, silakan untuk mengisi link presensi. Dan bagi kawan pajak semua yang mengisi link presensi, nanti akan diberikan souvenir. Nanti akan diberikan souvenir dari panitia dari KWPMB yang akan dikirimkan ke perusahaan, alamat perusahaan kawan pajak semua. Dari operator, silahkan link presensinya.
Baik, sebelum acara kita mulai, untuk melihat bagaimana tingkat mungkin apakah masih ingat dengan pelaporan SPT tahunan, kawan pajak semua kami minta untuk mengisi pretest yang akan muncul pada halaman Zoom kawan pajak semua. Bagaimana operator sudah siap? Silakan kita mulai pretestnya dalam waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu kawan pajak untuk mengisi pretest di halaman Zoom masing-masing. Mudah-mudah ya, soalnya Bapak Ibu ya, kawan pajak semua. Ya, silahkan bagi yang belum, silahkan langsung saja mengisi dan menjawab soal pretest yang di laman Zoom Bapak Ibu sekalian. Baik, kita tunggu 3 menit lagi bagi kawan pajak yang mungkin belum menyelesaikan. Mungkin kita cukupkan kawan pajak semua untuk pretestnya. Langsung kita ke acara inti pada pagi hari ini. Baiklah kawan pajak semua, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa SPT tahunan merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Jadi mungkin dari kawan pajak semua ada yang lupa bagaimana sih pelaporan SPT tahunan atau apa saja yang harus dilampirkan dalam pelaporan SPT tahunan.
Bersama kita pada pagi hari ini telah hadir dua orang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama Bapak Hartono. Selamat pagi Pak Hartono. Selamat pagi Mas Wahid dan kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah penyuluh pajak ahli madya pada KPP PMB. Serta yang kedua ada Pak Muhammad Ishak Ibrahim. Selamat pagi Pak Ishak. Selamat pagi Mas Wahid, selamat pagi kawan pajak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ishak adalah penyuluh pajak ahli muda pada KPP PMB. Bersama dua narasumber yang luar biasa ini, kita akan membahas serba-serbi terkait pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Nah, sebelumnya saya ke Pak Ishak dulu nih, Pak Ishak. Nah, untuk tahun 2023 ini untuk pelaporan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2022, ini pelaporan SPT tahunan ini lewat media apa ya, Pak? Atau via apa? Boleh dijelaskan kepada kawan pajak semua? Baik, selamat pagi kawan pajak semua, para wakil pajak. Ya, ini untuk tahun 2023 berarti tahun pajak 2022 ya. Kita merefresh kembali kali ya untuk tahun pajak 2021 dan dilaporkan 2022. Bapak dan Ibu kawan pajak pasti sudah pernah melaporkan SPT tahunannya ya melalui e-form SPT tahunan 1771 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin untuk sebelum ada baiknya kita kasih pantun sedikit ya. Oh, silahkan Pak Ishak. Sungguh merah warna pelaminan. Permadaninya merah juga dibentangkan. Cakep. Sudah tersedia e-form SPT tahunan. Mari kita kasih dan laporkan. Mantap. Baik, Bapak Ibu, jadi di sini adalah kita media untuk tahun pajak 2022 dan dilaporkan 2023 adalah melalui e-form SPT tahunan ya, melalui Adobe Acrobat DC ya, seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya kenapa kita menggunakan, keunggulannya apa sih menggunakan e-form SPT tahunan ini ya, seperti itu. Yang pertama ya, e-form SPT tahunan ini berarti kalau kita membicarakan keunggulan berarti dibandingkan dengan yang lain, yaitu adalah dulu kita sempat menggunakan medianya adalah ISPT tahunan ya. Nah, sekarang beralih ke e-form. Pertama keunggulannya adalah untuk waktu menggunakan ISPT tahunan, yaitu menggunakan masih file DB ya, database. Dan kita connect juga harus menggunakan database. Nah, untuk e-form ini cukup mudah, tidak perlu menggunakan atau connect ke database ya, seperti itu. Yang kedua, untuk ISPT tahunan yang dulu adalah ada error tanggal SSP ketika input ya melebihi tanggal 31 Desember 2020. Atau kita tidak bisa melaporkan SPT tahunan, ISPT tahunan tahun pajak 2021 ya, karena tahun 2020 itu ada pengumuman sudah beralih ke e-form SPT tahunan, meskipun saat ini masih dibuka kembali ya, seperti itu. Nah, kemudian keunggulan yang ketiga adalah handling atau penanganan error-error ya, tidak perlu dari database itu ya, sekarang cukup di file PDF-nya, jadi cukup mudah, dan file PDF ini juga adalah offline ya. Jadi penanganannya ketika error ya cukup di file PDF ya, seperti itu. Nah, untuk e-form juga yang keempat nanti akan lebih dikembangkan lagi ya saat ini. Jadi ada fitur yaitu namanya prepopulatif ya. Ya, ada fitur prepopulatif, di situ mungkin prepopulatif untuk misalnya bukti potong ya, hampir sama dengan seperti e-faktur ada prepopulatif ya, seperti itu. Nah, juga e-form yang baru sekarang ini adalah pengembangan dari e-form yang lama yang dulu juga sebenarnya sudah lama ya. Jadi kita harus move on ya, Bapak Ibu kawan pajak, untuk beralih ke e-form 1771 yang sudah dikembangkan ya, seperti itu. Nah, untuk yang keunggulannya itu dengan banding e-form lama juga di sini adalah menu-menu adanya impor ya. Impor, kalau e-form yang lama itu tidak ada menu impor. Terus untuk kita ambil kode verifikasi juga ya, ketika kita akan submit di situ bisa melalui email atau SMS ya, kalau dulu tidak ada ya, seperti itu. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan dibanding e-form yang lama, seperti itu.
Ya, kemudian fitur untuk e-form ini adalah formatnya adalah berupa download PDF ya, Adobe Acrobat DC ya, seperti itu. Tepatnya adalah Adobe Acrobat DC yang versi 32 ya, seperti itu. Ya, tadi sudah dijelaskan tokennya atau ketika kita mau menyeting tahun pajaknya ya di menu DJP online itu bisa melalui email atau SMS OTP ya, seperti itu. Terus terdapat validasi NTPN dan PBK saat submit ya, seperti itu. Nah, ini juga salah satu kelebihan, yaitu validasi NTPN ya, ketika kita di menu jika kurang bayar nanti ada NTPN di situ akan menu submit untuk validasi kebenaran daripada NTPN tersebut. Nah, terus selanjutnya e-form ini juga tadi ya digunakan menggunakan aplikasi Adobe Acrobat DC ya, versi 32. Terus kelebihannya tadi juga sudah disebutkan, terdapat impor ya melalui CSV ya. Nanti untuk impor melalui CSV ini bisa Bapak dan Ibu kawan pajak di download ya di laman ya, di laman e-form ya, di laman download skema impor itu ya. Nah, selanjutnya untuk kalau dulu ya hanya Windows, sekarang di Mac juga ya bisa dibuka ya, seperti itu. Itulah kelebihan fitur-fitur e-form PDF SPT tahunan untuk yang sekarang yang sudah update ya, seperti itu. Baik. Mungkin ini Pak Ishak tadi kan sudah dijelaskan terkait apa namanya fitur-fitur dan keunggulan pelaporan melalui e-form. Nah, namun sebelumnya kami sampaikan kepada kawan pajak semua, apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, nanti di akhir kami akan menyelenggarakan sesi diskusi tanya jawab langsung. Namun apabila sudah pengen bertanya ini, nah, Bapak Ibu silahkan bisa ketik di chatroom Zoom kawan pajak semua. Silahkan sambil apa namanya sepanjang acara ini berlangsung. Baiklah, Pak Ishak sendiri, untuk tahapan-tahapan pelaporan SPT tahunan ini seperti apa, Pak? Untuk dengan e-form 17 PDF ini, Pak Ishak, silakan dijelaskan kepada kawan pajak. Cukup bagus ya. Tadi kita sudah tahu ya kelebihannya daripada e-form ini. Itu sekarang masuk ke bagaimana sih cara melaporkannya ya, seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu tahun kemarin sudah mengisi e-form 1771 tadi, tapi juga kan ada Bapak dan Ibu yang memang masih menggunakan ISPT, saya lihat ya, seperti itu. Nah, untuk e-form SPT tahunan SPT tahunan badan ini, tahapan-tahapan pelaporannya ya, yang pertama garis besarnya adalah melalui tahapan persiapan ya, seperti itu. Kita persiapkan dulu ya dokumen-dokumen pendukungnya, laporan keuangan ya, laporan perbandingan misalnya harta dan hutang dan sebagainya ya, seperti itu yang memang sudah disyaratkan ya, kelengkapannya nanti akan disampaikan oleh Pak Hartono. Kemudian langkah kedua adalah login ya. Login artinya login di DJP online ya. Bapak dan Ibu sudah punya akun sendiri, silahkan login. Nah, terus tahapan yang ketiga adalah instalasi e-form dulu ya. Instalasi e-form, aplikasi e-form ada di DJP online, bisa di-download atau diunduh ya, seperti itu. Nah, terus tahapan keempat yaitu disinilah kita setelah e-form ada Acrobat DC ini atau bisa dibuka, baru kita mengisi SPT tahunannya ya, seperti itu. Setelah diisi SPT tahunan, ketika kita kirim, di situ ada setelah kita upload kelengkapan-kelengkapan, kemudian setelah lengkap lampiran-lampirannya, baru kita submit SPT tahunan ya. Ketika submit SPT tahunan ini, barulah di situ barulah di sini online ke DJP online ya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ya, akan dijelaskan tahap yang pertama ini ya. Tadi sekilas ya, ada 4 step ya atau tahapan. Nah, sekarang untuk tahap yang pertama tadi yang perlu disiapkan yaitu laporan keuangan, laporan rugi laba atau neraca, dan yang akan diupload di e-form SPT tahunan 1771. Kemudian daftar penyusutan. Nah, daftar penyusutan juga harus kita siapkan ya, ataupun nanti kita sudah mendownload dulu skema impor untuk daftar penyusutannya. Nah, terus
apalagi yang perlu disiapkan yaitu bukti setor angsuran PPh pasal 25-nya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita login ke DJP online ya Bapak Ibu, saya yakin sudah biasa ya masuk ke login DJP online seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah di tab DJP online itu ada menu profil ya. Di situ pastikan ya bahwa nomor handphone, email untuk mengambil token ya seperti itu. Jadi nomor handphone dan email ini yang memang sudah terdaftar ya di DJP online. Baru ketik lapor ya seperti itu. Baru klik tab lapor ya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita buka ya menu e-formnya. Setelah kita buka, kita langkah pertama adalah mengunduh formulir e-formnya dulu ya. Mengunduh formulir e-form. Setelah mengunduh formulir e-form, baru ke langkah selanjutnya yaitu klik gambar Adobe Acrobat DC ya. Adobe Acrobat DC. Nanti kita setting ini yang Adobe Acrobat DC versi 32 ya seperti itu. Kemudian nanti setelah kita unduh Adobe Acrobat DC, kita install, baru akan nanti terbuka form e-form 1771. Nanti kalau misalnya ada beberapa kendala yang mau Bapak Ibu tanyakan, nanti silahkan nanti di chat ya seperti itu. Karena meskipun misalnya spek Bapak dan Ibu versi Adobe Acrobat DC 64, harus kita download yang versi 32 ya seperti itu. Baik, selanjutnya ini adalah instalasi ya. Setelah kita unduh baru kita install ya. Install Adobe Acrobat DC yang versi 32. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya setelah kita mendownload dan menginstal Adobe Acrobat DC versi 32, baru kita kembali lagi ke buat SPT tahunan ya. SPT tahunan ini buat ini untuk menyeting tahun pajak ya seperti itu, apakah dalam bentuk rupiah atau dolar ya. Selanjutnya kita klik juga di sini melalui email atau nomor handphone ya untuk mengambil tokennya ya seperti itu. Baik. Nah, setelah itu baru setelah selesai kita setting ya. Misalnya ada untuk pengambilan token ini cukup sekali aja ya, cukup sekali aja. Nah, baru langkah selanjutnya setelah diisi semua, baru kita kirim permintaan ya seperti itu. Kirim permintaan, nanti dengan sendirinya otomatis ya untuk akan terbuka e-form 1771 ya seperti itu. Baik, nah setelah ada notifikasi sukses, berarti file e-form 1771 sudah terkirim ya seperti itu bersamaan dengan masuknya email tadi token seperti itu. Baru bisa kita buka e-form 1771 ya. Oke, Pak Ishak, demikian tadi sekilas dijelaskan tahapan-tahapan ya oleh Pak Ishak bagi kawan pajak semua untuk pelaporan dimulai dari persiapan, kemudian login ya sampai berhasil mengunduh file PDF ya Pak Ishak ya. Nah, kemudian kalau untuk kawan pajak yang di perusahaannya ini mungkin volume transaksinya besar gitu Pak Ishak ya. Jadi bukti potongnya ratusan bahkan mungkin ribuan atau mungkin di asetnya itu juga banyak sehingga penyusunnya banyak. Nah, ini bagaimana Pak Ishak? Kan sepertinya di e-form ini ada fitur-fitur bisa impor CSV gitu ya. Silahkan dijelaskan kepada kawan pajak semua Pak Ishak. Baik. Jadi disinilah kelebihannya e-form 1771 ini, yaitu ada sekitar 7 ya skema impor. Salah satunya adalah ketika kita terdapat penyusutan ataupun bukti potong itu bisa melalui skema impor ya. Nanti bisa diunduh formatnya, format Excel-nya untuk CSV-nya ini ya di laman DJP online ya seperti itu. Ya, yang kedua bahwa untuk perhatikan ketika kita sudah mendownload, mengunduh ya format file CSV-nya untuk skema impor ini, cara mengisinya tentu ya jangan lupa karakter-karakter ya,
tanda petik, koma atau garis miring, ampersand itu dihilangkan ya seperti itu dalam mengisi skema impor baik penyusutan ataupun bukti potong ya. Dan untuk yang bersifat angka ya tidak memakai angka desimal ya seperti itu. Terus untuk file CSV-nya ini juga terdapat ya tidak boleh diisi dengan tanda strip ya untuk yang bersifat keterangan atau angka 0 untuk yang bersifat angka ya seperti itu. Nah, yang keempat, ketika ini yang utama nih, ketika kita sudah mengisi skema impor di file CSV itu ya ditutup dulu ya ketika di 1771 formnya ketika akan mengimpor file CSV. Tolong file Excel-nya ini, CSV-nya ini ditutup dulu ya. Nanti kalau belum ditutup, nanti akan ada notifikasi error seperti itu. Jadi tidak bisa diimpor. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk formulir IFOM 1771 ini terdapat fitur ya, fitur impor file CSV yaitu kredit pajak dalam negeri, daftar penyusutan harmonisasi, lampiran khusus 1A, terus lampiran khusus 7A, kredit pajak luar negeri, lampiran khusus 5A, daftar cabang perusahaan, lampiran SSP ya pada halaman submit. Nah, untuk SSP nanti juga ketika submit ini statusnya hanya ketika wajib pajak kurang bayar ya. Jadi ketika submit misalnya kalau statusnya kurang bayar akan ada notifikasi validasi untuk SSP. Nah, lain halnya kalau status SPT-nya lebih bayar, tidak ada menu submit-nya untuk validasi SSP seperti itu. Baik, selanjutnya setelah terbuka ya IFOM 1771 Indo 1771 ya untuk SPT tahunan badan, di sini akan terbuka ya mulai dari Indo 1771 sampai 17716 ya. Mulai step-step Indo bisa kita isi. Jangan lupa bahwa untuk yang kolom bersifat berwarna merah itu harus diisi ya. Ketika tidak diisi, itu akan tidak bisa berlanjut ke halaman selanjutnya. Untuk yang warna kuning di kolom itu sudah otomatis secara sistem ya. Karena kita tadi sudah menyeting SPT tahunan IFOM-nya ya di BJP Online seperti itu. Baik. Langkah selanjutnya yaitu untuk setelah tadi dari 1771 induk sampai 1776 ya sudah diisi dengan benar, jelas dan lengkap, baru kita kirim dan akan menuju yaitu menu upload lampiran. Nah, di sini lampiran untuk laporan keuangan yang sendiri itu diberikan cukup besar, kapasitasnya itu 20 MB ya. Untuk yang lainnya sekitar ada 6 lagi itu 55 kalau kali 6 berarti 30 cukup besar. Saya pikir ya kalau Bapak Ibu untuk mengupload kelengkapan lampirannya ya seperti itu. Nanti di sini juga di bagian untuk sebelum submit itu ada validasi NTPN ya untuk mengecek kebenaran daripada NTPN tersebut. Baru setelah selesai baru kita submit seperti itu. Oke, jadi baik, mungkin cukup sekian dulu ya untuk tata cara pengisiannya ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya nanti akan kita bahas penanganan error ya yang kendala-kendala untuk 1771. Betul itu Pak Ishak. Jadi sering kawan pajak itu banyak yang melaporkan ada kendala atau error saat pengisian, kan pada saat mengisi, pada saat submit, pada saat membuka. Nah, ini bisa diberikan tips-tips atau apa namanya supaya kawan pajak ini bisa menangani error-error tersebut, Pak Ishak. Boleh. Silakan ditayangkan mungkin errornya ya. Ya. Nah, untuk kasus error seperti ini biasanya ya ini karena untuk Adobe Acrobat-nya itu tidak kompatibel ya PDF-nya. Misalnya ketika kita mendownload dan menginstal ya, biasanya misalnya kita salah mendownload yang versi 64 bit harusnya adalah 32 bit. Terus yang kedua, ini juga bisa terjadi bahwa ketika kita mendownload itu
belum dimatikan otomatisasinya ya, otomatisasinya untuk Adobe Acrobat DC. Jadi pastikan dulu ya, untuk yang baru pertama nih bagi Bapak dan Ibu mendownload e-form, matikan dulu otomatisasinya di Adobe Acrobat DC itu, yaitu nanti di Run Administrator ya di situ. Nanti kita ketik aja services.msc, di situ ada menu Adobe Acrobat DC. Dari otomatisasinya nanti disablekan ya, seperti itu ya. Ataupun ketika Bapak dan Ibu sudah terlanjur mendownload dan install 64, tolong di uninstall dulu ya, seperti itu. Oke. Untuk error-error yang lain Ya, mungkin untuk selain error yang lain, ini silakan. Oke, silakan ditampilkan. Nah, ini juga sama ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Errornya karena mungkin ya masih Adobe Acrobat-nya tidak kompatibel, atau Bapak dan Ibu mengganti file name-nya ya, seperti itu. Jadi untuk setelah kita tadi hasil download dan e-form itu akan otomatis tersetting nama filenya e-form di situ ya, e-form 1771 ya, underscore itu di situ adalah NPWP ya. Jangan Bapak dan Ibu menggantinya file name-nya ya, nanti akan ada error seperti itu ya. Nah, solusinya bagaimana? Unduh ulang ya, unduh ulang ada e-formnya ya, unduh ulang ada Acrobat DC-nya ya, seperti itu. Dengan ada Acrobat DC yang versi 32 ya, seperti itu. Baik. Untuk error selanjutnya. Nah, ini sudah masuk ke cara pengisian kali ya untuk error ini ya, untuk ketika sudah terbuka ya. Nah, di sini juga ada notifikasinya, silahkan mengunduh SPT versi. Anda Terbaru mengunduh versi ya. lama, silahkan. Ah, ini masih mungkin mengunduh e-form yang lama ya, seperti itu. Nah, sekarang udah e-form yang baru ya, silakan yang Acrobat DC versi 32 ya. Nah, kita sama solusinya tadi, mengunduh kembali ya e-form yang terbaru ya, yang versi 32 bit, meskipun versi di laptop atau media lainnya masih 64 ya, seperti itu. Nah, error selanjutnya ya, ketika menggunakan file e-form yang korup atau rusak ya. Nah, sama ya solusinya, kita mengunduh ulang ya file e-form PDF-nya. Di sini misalnya harusnya otomatis ya, ketika ada pengurangan PPh terutang dengan kredit pajak ya, ada otomatis, tapi di sini nilainya berbeda. Maka di sini berarti ada error di e-form PDF-nya. Silakan unduh kembali ya, seperti itu. Baik, untuk error selanjutnya. Nah, untuk error seperti ini sama ya, kita tidak bisa berpindah ke halaman selanjutnya ya, seperti itu, karena masih ada ya di kolom itu warna merah yang belum diisi. Pastikan bahwa semua kolom yang berwarna merah diisi. Kalau yang warna kuning otomatis, kalau yang warna putih silahkan diisi juga ya. Tapi itu kalau warna putih tidak wajib ya, tidak wajib, dan itu bisa berlanjut ke halaman selanjutnya. Baik, untuk error selanjutnya. Baik, ini juga prinsipnya sama ya, seperti itu. Masih terdapat bagian berwarna merah yang belum diisi, atau baris merahnya tidak terlihat ya, seperti itu ya. Solusinya bagaimana? Prinsipnya sama aja, setiap formulir dari mulai induk 1771 sampai dengan 6, ketika ada yang berwarna merah ataupun belum ada ataupun belum diisi ya, maka harus diisi dulu yang warna merahnya, wajib, agar bisa ke halaman-halaman selanjutnya, seperti itu. Jadi solusinya cari bagian yang anomali tabel ditandai dengan munculnya tombol preview atau informasi raw ya, yang anomali pada kotak data ke, masukkan nilai ke 1 ya, itu di bawah itu ada bagian ya
nilai halaman ke berapa itu ya, tolong itu bisa dihapus ya, seperti itu dulu. Hapus atau delete ya di situ. Hingga muncul bagian yang berwarna merah ya. Habis itu baru wajib diisi. Diisi ya, Pak. Ya, di situ kan ada next atau pref-nya ya, harus dihapus dulu ya, seperti itu. Oke, untuk error selanjutnya. Nah, ketika kita mengimpor, contohnya di sini adalah Penyusutan sepertinya Pak Ishak ya. Penyusutan ya. Iya. Misalnya penyusutannya dalam jumlah banyak ya, misalnya 70.000 atau berapa. Di sini seperti ada double ya, seperti itu. Nah, coba klik tambah satu baris ya. Satu baris klik tambah secara kayak ini aja ya, bukan impor dulu ya, karena ini kan melalui skema impor ya errornya. Nah, apabila tidak terjadi perubahan, mau nggak mau harus dihapus semua ya. Nanti di bagian halaman itu tolong dihapusnya dari halaman angka 1 sorry ya, dari angka 1 sampai dengan ya. Jadi jangan menghapusnya satu-satu ya, kalau jumlahnya banyak ya, karena memerlukan waktu ya, seperti itu. Oke. Baik, untuk selanjutnya. Nah, ini kenapa ini Pak Ishak? Oke. Ya, untuk pengisian data ya, untuk penyebabnya ada error ini, yaitu pengisian data melalui import data atau ketik secara manual, tanda baca karakter khusus. Ya. Nah, bisa saja Bapak dan Ibu ketika secara key-in ataupun melalui import, misalnya tanggal ya, untuk ketika format ada tanggal, bulan dan tahun ya, di situ harga misalnya tanggal perolehan atau apa ya, di situ harusnya date month year ya, posisinya terbalik. Nah, di sini akan terjadi error ya di file CSV-nya ya, seperti itu. Jadi tolong diperhatikan ya, seperti itu. Ataupun untuk ketika harusnya diisi angka ya, angka Bapak Ibu diisi dengan huruf ya atau kata ya, itu juga akan terjadi error ya. Ataupun tadi memang yang numerik tadi yang angka strip atau memang itu yang tidak diperkenankan, misalnya untuk angka ya tidak boleh ada titik, koma ya, seperti itu. Tolong diperhatikan ya, terutama khususnya ketika melalui skema impor ya, seperti itu. Baik, error selanjutnya mungkin Pak. Nah, untuk seperti ini ketika kita akan submit, ada saja ya, sudah selesai, sudah upload ya. Di sini ada notifikasi, ada kesalahan pada server, terdapat spasi pada kode verifikasi. Nah, ketika kita ambil kode verifikasi ya, kode verifikasi yang tadi melalui email atau SMS, tolong diperhatikan, meskipun kita copy ya dari email itu kode verifikasinya, tolong jangan ada spasi ya. Nanti ketika submit pasti akan ada notifikasi error seperti ini ya, seperti itu. Jadi di input ulang kode verifikasinya tanpa spasi ataupun tanda-tanda baca yang lainnya, seperti itu. Nah, langkah yang kedua adalah kalau masih seperti itu, unduh ulang kembali ya, mau nggak mau unduh ulang kembali di form PDF-nya di DJP Online, baru input ulang ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya Pak Ishak. Nah, ini sebenarnya sama ya. Kenapa ini gagal kirim ini? Gagal kirim data, SPT tidak valid. Nah, di halaman induk itu ya, ketika ada permasalahan gagal kirim data, ketika di SPT induk itu ada KLU ya. KLU ini meskipun tidak wajib di situ putih ya kolomnya, tapi tidak boleh ada bertuliskan error. Ketika kita membuka tadi sudah langsung bertuliskan error, itu makanya ketika kirim SPT bakal tidak valid ya, seperti itu. Terus yang kedua adalah error di bagian ya form induk SPT bagian B nomor 4 itu tentang tarif ya. Meskipun SPT-nya statusnya nihil, harus dipilih tarifnya, misalnya pasal 17 atau pasal 31E ya, harus dipilih ya. Tapi sudah saya coba sebenarnya ini kalau ketika statusnya nihil itu sudah otomatis sebenarnya, tidak seperti inform yang tahun kemarin ya, sudah otomatis ya, di situnya sudah bisa, kita tidak perlu menyeting kembali ya, seperti itu.
Terus pastikan juga cek setiap pengisian SPT ya. Artinya mulai dari 1771, terus induk lanjutan 1771 sampai 6, termasuk lampiran-lampiran khususnya ya, seperti itu. Baik. Nah, berikutnya ini Pak. Nah, ini berikutnya adalah permasalahan impor data penyusunan fiskal ke IFOM ya. Lebih bisa, ini sebenarnya sudah diinginkan, sudah dicoba ya, bisa lebih dari 200.000 data ya. Nah, mungkin tergantung spek daripada media atau Bapak Ibu yang digunakan juga ya, seperti itu. Memang sudah dicoba bisa lebih dari 200.000 data. Mungkin pada prakteknya Bapak dan Ibu ya, kemarin juga ada bertanya ke Helpdesk, baru 70.000 sudah mulai lambat ya, seperti itu. Kalau mungkin diinginkan agar melalui step-step ya, cara mengimpornya ya, tidak langsung misalnya kita 70.000 langsung kita impor ya, penyusutannya 70.000. Coba step-step mulai dari 10.000 ya. Pecah-pecah berarti ya Pak ya. Pecah ya impornya ya. Nomor 1 sampai dengan 10.000, nomor 2 10.001 sampai dengan 20.000. Ya, seperti itu. Selanjutnya dan selanjutnya ya, seperti itu. Baik, untuk error selanjutnya ya, gagal download e-form ya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Ini kenapa gagal download e-form? Bapak dan Ibu ketika speknya adalah 64 bit, sementara untuk e-form ini hanya bisa untuk yang 32 bit ya. Kalau memang sudah terdownload terinstall 64 bit, di uninstall dulu. Yang kedua, pastikan bahwa otomatisasinya dinonaktifkan dulu, dinonaktifkan dulu ya, seperti itu. Oke. Error berikutnya mungkin Pak yang sering kita temui. Oke, untuk error selanjutnya, baik. Lampiran khusus 6A ini ya, BUT ya, 6A ini BUT. Ketika Bapak dan Ibu misalnya termasuk kategori yang bukan BUT, harusnya tidak mengisi ya, tidak usah diisi ya lampiran 6A ini ya. Filenya ini angka 6 itu sama sekali kan, file itu ada huruf A dan B, dan itu tidak usah diisi ya, karena 6A itu nanti akan connect ke misalnya ke induk ya, seperti itu. Jadi nggak usah diisi untuk lampiran khusus 6A. Oke. Selanjutnya mungkin error selanjutnya Pak Isa. Ya, cabang ya. Nah, cabang nih. Cabang di luar negeri ya. Cabang di luar negeri kalau nggak salah ini lampiran khusus 5A ya. Lampiran khusus 5 ya. Untuk cabang ini juga sama ya. Tidak masuk ini solusinya ya harus diisi dengan NPWP cabang ya, seperti itu. Harus diisi dengan NPWP cabang. Cabang maksudnya dalam negeri ya, seperti itu. Terus misalnya cabang pembantu mungkin tidak bisa diisi 0. Sudah saya coba untuk e-form ini sudah ada pengembangan dan sudah bisa ya diisi ya, seperti itu. Ketika misalnya cabang pembantunya itu kalau tahun kemarin tidak bisa diisi 0, tahun ini bisa. Itu sudah saya coba ya, seperti itu. Oke. Berikutnya mungkin untuk WP Bank ya. Jumlah cabang pembantu ya, ini yang tadi yang udah Pak ya. Ya, yang sudah ya. Memang sudah saya coba, tapi untuk bukan kategori jenis WP Bank, tapi harusnya sama ya. Ya, harusnya bisa ya Pak Isak ya. Harusnya bisa kan, seperti itu. Ini merupakan pengembangan dari e-form yang tahun kemarin ya, seperti itu. Kendala-kendala Bapak tahun kemarin, tahun ini sudah ada solusinya, sudah dikembangkan. Oke, mungkin kita berlanjut ke error yang berikutnya. Nah, untuk error nilai sisa buku aktiva ya. Nilai sisa bukunya ini juga tahun kemarin tidak bisa diisi 0. Tahun ini sudah saya coba bisa diisi 0 ya, seperti itu. Ini berarti sudah e-formnya sudah dikembangkan ya. Oke. Berikutnya. Oke, baik melalui key-in ataupun import sudah bisa ya. Sudah bisa Pak Isak ya. Sudah bisa. Nah, permasalahan import daftar penyusun fiskal ke e-form ya. Namun tampilannya ini tadi sudah dijelaskan ya. Oh iya, sudah. Nilai sisa buku dan penyusun fiskal. Ya, pastikan ya tidak terdapat nilai dengan koma ya, seperti itu. Ya. Oke. Ya, tadi kawan pajak sudah dijelaskan oleh Pak Ishak
terkait tips-tips menangani beberapa error yang sering kita Ya. temui dalam mengisi atau melaporkan SP tahunan melalui e-form. Berikutnya kita ke Pak Hartono nih, Pak. Iya. Pak Mungkin Mas kawan Wahid. pajak ini karena SP tahunan setahun sekali ya, Pak ya. Iya. Jadi mungkin sering masih ada yang lupa ini sebenarnya kalau submit itu lampirannya apa saja. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada kawan pajak semua terkait pelaporan SP tahunan ini kelengkapannya yang harus dilaporkan seperti apa. Silakan Pak Hartono. Terima kasih Mas Wahid dan kawan pajak semua. Sebenarnya SPT ini kan sebenarnya adalah formulir yang berisi perhitungan-perhitungan ya, perhitungan-perhitungan tentang pajak, pembayarannya, dan SPT ini bentuk dari pelaporan ya. Nah, formulir-formulirnya ini memang sudah dibakukan dan juga dimungkinkan untuk memberikan formulir tambahan yang versi dari wajib pajak. Nah, nanti kan ada laporan keuangan yang harus diupload ya dalam bentuk PDF kan gitu ya. Nah, memang dari yang dijelaskan Pak Ishak tadi kan tentang sistem ya, e-form-nya ya. Tapi sebenarnya pengisiannya itu kan dimulai dari formulir ya. Formulir dulu dari formulir 6, kemudian 5, terus sampai ke Indo. Nah, ini di dalam slide udah digambarkan formulir dari Indo. Kalau urutannya kan dari Indo ke formulir ya. Ke formulir dari 1 2 3 sampai 6 ya Mas Wahid ya. Cuma ngisinya itu dari formulir dulu, nanti secara otomasi di form ini akan terisi ke induknya. Ya, jadi begitu ya. Mulai dari daftar utang atau dari pemegang saham atau daftar penyertaan modal, daftar komisaris, kemudian yang final dan non final, kredit pajak kan ya, biaya-biaya, dan juga koreksi fiskal di lampiran 2. Jadi koreksi fiskal. Nah, ini tentu kawan pajak sudah punya perhitungan tersendiri sebelum mengisi formulir SPT ini. Nah, demikian juga data-data tentang daftar pajak, daftar transaksi-transaksi khusus ya, hubungan istimewa kepada afiliasi, dan juga cabang-cabangnya, dan juga kredit pajak di luar negeri. Ini tentunya kawan pajak juga sudah menyiapkan daftar-daftarnya. Nah, ini kawan pajak tolong di PDF-kan. Nah, nanti bisa diupload di e-form ya, Mas ya. Ada fasilitas uploadnya ya. Namun kawan pajak juga selain upload juga harus mengimpor data-datanya secara sistem, sehingga dari prosesnya ini upload ini hanya dokumen pendukung ya. Kawan pajak juga jangan lupa ketika itu kurang bayar juga harus menyampaikan SSP NTPN-nya sebelum mengisi, itu dipastikan perhitungannya, kemudian kurang pajak bayarnya berapa, kemudian di-submit di NTPN-nya, kemudian dibayar. Nah, setelah itu baru bisa lengkap untuk pengisian SPT-nya. Begitu garis besarnya, Mas Wahid, kira-kira. Oh, baik. Kalau untuk mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Hartono terkait apa saja yang harus dilampirkan oleh kawan pajak pada saat nanti submit, setelah mengisi, kemudian mau submit ini, nah kira-kira apa saja yang harus dilampirkan nih Pak Hartono? Kalau kita lihat di SPT ya, di formulir SPT ini kan di nomor 17 itu kan sudah jelas ya, di sana ada SSP-nya, kemudian laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan ini khusus untuk perusahaan-perusahaan yang berafiliasi ataupun konsolidasi dan sebagainya. Umumnya kan dia sifatnya konsolidasi ya, apalagi perusahaan-perusahaan TBK ini kan punya anak perusahaan banyak ya. Nah, di dalam pajak itu kan kita menganut single identity number, artinya NPWP itu hanya menyangkut satu bagian saja. Jadi kalau di sini adalah tentang laporan keuangan induk saja. Single entity. Single entity. Jadi single entity saja. Jadi hanya induk lapor keuangannya.
Demikian juga transfer kutipan elemen ini juga harus dilampirkan dan bisa dilakukan impor ya. Ini formnya sudah ada. Kemudian juga penyusutan, kompensasi kerugian, daftar cabang ya. Kemudian juga bukti potong kalau ada ya, kredit pajaknya juga, kalau ada kredit pajak luar negeri. Dan saya yakin kawan pajak sudah melakukan perhitungan-perhitungan yang sesuai dengan mekanisme pengkreditan pajak di luar negeri gitu ya. Nah, kalau misalnya kawan pajak ingin melakukan ataupun penandatangannya ini ternyata kuasa, ini juga harus melampirkan kuasanya. Kuasanya nanti juga bisa diupload ya, kawan pajak. Kemudian juga rincian-rincian lain, misalnya ada transaksi-transaksi khusus misalnya, gitu kira-kira Mas Wahid kira-kira. Jadi bisa dilihat gambarannya di formulir induk di bagian kedua di nomor 17 gitu kira-kira. Nah, gimana Mas Baik. Wahid kira-kira? Nah, mungkin ini Pak, ini kan apa namanya Pak Hartono, ini kan apa formulir yang harus disampaikan oleh Iya. kawan pajak semua ketika submit. Namun ini kan sudah dibakukan ya seperti itu. Iya, sudah dibagikan. Namun kita lihat di WP di KWPMB ini kan banyak yang khusus nih Pak. Khusus, kemudian ada transaksi khusus. Nah, mungkin bisa ditambahkan atau dijelaskan terkait lampiran-lampiran khusus yang harus disampaikan oleh kawan pajak yang terdaftar di KWPMB. Ya, memang di perusahaan masuk bursa ini kan umumnya memiliki transaksi-transaksi dengan afiliasi ya, baik itu di dalam Ya. negeri maupun di luar negeri. Nah, ini pada umumnya kan ada indikasi atau ada kecenderungan ini kan transfer pricing ya. Sehingga ini harus dideklar transaksi hubungan istimewa ini ya. Oke. Artinya ini kalau memungkinkan kan juga, kalau juga ada misalnya ada masalah hubungan utang piutang dengan afiliasi, ini juga harus dideklar, atau juga untuk penghapusan piutang juga harus dideklar. Dan yang lebih jelas lagi karena perusahaan masuk bursa ini mendapatkan fasilitas tarif, Pengurangan tarif ya Pak. Pengurangan tarif ya? 3%, itu juga sudah harus ada surat keterangan ya dari Biro Administrasi Bursa Efek terkait fasilitas tarif ini. Jadi harus ada ini dan itu harus diupload kan gitu ya. Kalau mau memanfaatkan pengurangan Kalau tarif mau yang memanfaatkan tarif 3%, pengurangan tarif 3% ini kan gitu. Jadi kawan pajak jangan lupa segala dokumen-dokumen pendukung terkait pengisian SPT ini bisa diupload di e-form ini, dan batasannya berapa Pak Isa satu dokumennya itu? Satu file berapa Pak Isa? Kalau untuk laporan keuangan kan 20 ya. 20. Yang lain itu 5 ya, 5 megabyte atau 3 megabyte, ada 6 yang bisa kita upload. ya, jadi ya 30-an masih cukup besar. Masih cukup besar itu ya. Jadi mungkin kawan pajak bisa dilihat di tampilan slide yang ada di Zoom terkait lampiran-lampiran yang harus dilampirkan pada saat submit SP tahunan. Dan ini nanti disubmit pada saat submit e-form PDF ini Pak Ishak tadi ya. Kalau misalnya kan ruang-ruangnya itu kan tidak banyak sebenarnya. Nanti mungkin beberapa lampiran kalau yang sedikit bisa dijadikan satu ya kan, bisa dijadikan satu. Nanti disubmit, dilampirkan pada saat submit SPT tahunan. Nah, berikutnya nih, mungkin kawan pajak karena kembali lagi nih, ini Pak Ishak ya? Iya. Kan lapor SPT tahunan setahun sekali. Mungkin ada yang lupa passwordnya, atau lupa EVIN-nya, atau mungkin terjadi perubahan pegawai yang mengurusi pajak, Pak. Jadi mungkin biasanya kan passwordnya dipegang oleh pegawai yang lama. Nah, ini bagaimana untuk kendala-kendala seperti ini, Pak Ishak? Baik ya. Kadang kita udah punya login ya akun sendiri, tapi ya mengisi setahun sekali. Tapi mungkin saya yakin kalau di sini kan KPPMB wajib pajaknya hampir setiap saat ya menggunakan. Jadi ya nggak apa-apa untuk yang terkendala lupa EVIN ya passwordnya ketika kita membuka login ya seperti itu ya. Bagaimana apa yang perlu disiapkan dulu ya. Nanti di situ Bapak dan Ibu tidak hanya untuk wajib pajak badan ya,
Untuk wajib pajak orang pribadi dulu ya, tolong disiapkan dulu NPWP dan NIK-nya ya seperti itu. Kemudian alamat ya, nomor telepon ya, ataupun alamat email ya, nomor telepon terdaftar, terus alamat yang lengkap ya. Pastikan nanti ketika kita ini alamatnya, nomor teleponnya yang sudah terdaftar ya seperti itu. Terus untuk wajib pajak badan, tolong persiapkan NPWP ya, NPWP perusahaannya, terus NPWP pengurusnya ya, terus alamat email ya, alamat email Aktif yang emailnya sudah ya. aktif atau terdaftar, termasuk nomor kontaknya ya, nomor teleponnya juga ya, yang aktif juga ya seperti itu. Kemudian akta pendirian atau akta perubahan ya, seperti itu. Terus setelah kita siapkan dokumen-dokumennya, baru ya kita bisa menghubungi ya, bisa menghubungi di Kring 1500-200 ataupun melalui live chat ya. Nanti di JPN itu ada fitur chat ya, chat Di pajak. kanan bawah itu Iya, biasanya kanan Pak bawah. Ishak, ya. Bisa diklik aja, nanti ada step-stepnya di situ ya yang harus diisi. Ataupun bisa menghubungi KPP terdaftar, ada helpdesk-nya ya seperti itu, ataupun melalui Twitter @kring_pajak ya, @kring_pajak ya seperti itu. Silakan, ataupun jika menghubungi KPP terdaftar, tolong dihubungi dulu ya, bisa di email juga ya seperti itu, melalui email KPP terdaftar. Tapi sebelum ini juga kita pastikan dulu bisa Bapak dan Ibu buka misalnya di email yang Bapak Ibu sudah terdaftar itu, coba buka ya, di situ buka e-filing di situ. Di situ biasanya ada history ya, di situ masih ada ya biasanya. Selama belum dihapus. Selama belum dihapus ya. Yang pernah saya coba masih ada selama belum dihapus ya seperti itu. Tapi mungkin biasalah terkendala adminnya diganti atau bagaimana ya. Oke, jadi bisa melalui website 1500-200, hubungi KPP terdaftar atau melalui Twitter ya seperti itu. Ya, demikian tadi kawan pajak terkait yang lupa Evin ya. Evin ya Pak Ishak ya. Silahkan bisa memanfaatkan, ada 4 channel yang sudah disediakan. Baik, berikutnya ini ke Pak Hartoni saya Pak. Ya, siap. Karena WPPMB ini kan emiten nih Pak. Jadi laporan keuangannya kan harus diaudit. Nah, mungkin ada sebagian dari kawan pajak ini yang perusahaannya ini sampai akhir Maret ataupun sampai akhir April ini ternyata belum selesai auditnya, Pak. Nah, ini bagaimana untuk perusahaan-perusahaan seperti ini untuk menghindari sanksi keterlambatan pelaporan, Pak Hartono? Silakan. Jadi sebenarnya ini tidak masalah. Jadi disampaikan saja laporan SPT-nya dengan formulir SPT 1771J, artinya perpanjangan. Pak. Jadi data-datanya apa yang disampaikan? Yaitu data-data laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen yang belum diaudit. Jadi kan ada itu biasanya. Jadi sebelum diaudit itu kan manajemen sudah punya laporan keuangan ya, sudah audit jadi ya, Pak, ya. Sudah jadi ya. Nah, itulah sebagai lampiran dan diisi sesuai dengan formulir Y-nya gitu loh. Nah, ini formulir Y-nya ini sudah ada di aplikasi ya Mas Isa ya? Ya, sudah ada di aplikasi, nanti bisa di-download gitu ya. Kalau memang nanti kurang jelas bisa hubungi kami di chat kontak kami di berapa Mas ya? Nomor chat nanti akan disampaikan Pak pada saat. Oke ya. Jadi nanti bisa menghubungi kami lewat chat kontak, nanti kita akan bantu untuk kelengkapannya dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan teman-teman kawan pajak semua bisa mengisi lebih awal, lebih baik, sehingga kendala-kendala teknis yang biasanya tidak diperkirakan itu bisa terhindari gitu ya. Bisa ketahuan bisa Pak ya. Ketahuan. Masih ada waktu Masih yang ada, cukup untuk kita bisa menanganinya sebelum submit. Dan ini sebenarnya kalau dari aplikasi yang disampaikan Mas Isa tadi sangat mudah kok. Error-errornya juga sudah bisa dideteksi. Dan juga sepanjang lampiran-lampiran tadi sudah oke, segera saja diisi dan dilaporkan gitu. Ya, demikian tadi kawan pajak, apabila memang sampai menjelang 30 April nih misalnya belum selesai auditnya,
langsung saja ya Pak ya, Ya, langsung saja untuk mengajukan perpanjangan dengan melakukan submit SPT 1771Y dengan syarat-syarat dan lampiran-lampiran yang sudah disampaikan oleh Pak Hartono tadi ya, laporan keuangan sementara, SSP bagi kurang bayar, dan surat dari KAP bahwa auditnya belum selesai. Nah, demikian tadi kawan pajak, materi terkait serba-serbi pelaporan SPT tahunan dari Pak Ishak dan Pak Hartono sejak persiapan, kemudian mengisi, menangani error-error, dan kelengkapan-kelengkapan apa saja yang harus disampaikan oleh para kawan pajak semua pada saat submit SPT tahunan. Nah, kita berlanjut ke acara tanya jawab. Namun sebelumnya ini tadi ada link ya, ada tampilan bagi kawan pajak semua yang misalnya ada kendala atau ada pertanyaan, silahkan bisa menghubungi KPP Perusahaan Masuk Bursa pada nomor-nomor dan sarana yang telah disediakan. Baiklah kawan pajak semua, kita lanjut kepada sesi diskusi tanya jawab. Kemarin pada saat kami mengirimkan undangan atau kawan pajak semua mengisi link presensi, kami sudah mendapatkan atau menampung beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh kawan pajak semua. Nah, ini kami ambil beberapa. Silahkan dari tim operator untuk ditampilkan. Nah, seperti yang pertama ini ya, dari PT Era Jaya Swasembada ya dengan Ibu Sri Lestari, ada pertanyaan terkait pelaporan SPT tahunan. Yang pertama, apakah kredit pajak PPh 23 yang dipotong oleh lawan dapat ditarik datanya di DJP agar tidak manual input? Mengingat data tersebut sudah diupload di Ibu-Bot ya, Ibu-Bot dan sekarang Ibu-Bot unifikasi. Kemudian yang kedua, apakah ada modul cetak yang lengkap perlampiran pada aplikasi e-form seperti saat WP menggunakan ISPT? Mengingat saat ini tampilan cetak yang muncul hanya halaman terakhir saja. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak Ishak mungkin ya, karena terkait e-form. Itu tadi untuk yang pertanyaan pertama ya dari Era Jaya ya. Ya Pak. Yang pertama Data bukti potong ya. PPh 23. Nah, itu tadi yang prepulatif mungkin maksudnya. Saat ini memang belum ya. Nanti akan ada pengembangan arahnya ke sana untuk prepopulatif, nanti akan muncul gitu ya. Akan muncul seperti halnya faktur ya di faktur itu ada prepopulatifnya. Untuk e-form juga nanti akan ada ya seperti itu, meskipun unifikasinya sudah ada ya, tapi saat ini belum, nanti akan dikembangkan terus. Tapi Mas Isa kemarin saya coba sudah bisa itu Mas Isa. Untuk maksudnya bukti potong secara prepopulatif ya dari lawan transaksi. Dari lawan transaksi. Ini maksudnya untuk kredit pajak? Iya. Iya. Bukti potongnya kan belum seperti itu. Untuk bukti potongnya belum tadi. Belum ya? Belum muncul secara otomatis kan seperti itu tampil ketika ada menunya prepopulatif biasanya kalau untuk itu muncul ya ketika kita. Belum bisa. Berikutnya yang kedua nih Pak Ishak, terkait pencetakan perlampiran. Ya kemarin juga memang ada pertanyaan ke Helpdesk ya. Memang saat ini ketika saya cetakan tampilannya masih belum juga ya secara keseluruhan ya, hanya yang terakhir ya masih juga belum ya. Mudah-mudahan nanti akan ada pengembangan ya, untuk bisa cetak lampiran ini secara keseluruhan ya, tidak parsial kan gitu ya. Oke. Namun kan karena ini filenya kan PDF, jadi harusnya bisa dicetak Pak ya nanti perlampirannya ya Pak Ishak. Harusnya seperti itu. Mungkin bisa langsung cetak langsung dari PDF-nya mungkin kawan pajak dari semua. PDF-nya bisa ya. Ya. Baik, berikutnya dari Humpus Intermoda Transportasi ya dengan Ibu Yeni Yusnita. Apakah tahun ini sudah diwajibkan memakai e-form nih? Nah, silakan Pak Ishak atau Pak Hartono? Pak Ishak mungkin. Ya. Ya, memang tahun kemarin ya bulan April itu ada pengumuman untuk menggunakan e-form ya. Ya, cuman harusnya sudah berubah ke e-form. Cuman ketika ada kendala-kendala di e-form ya, yang memang sudah tidak bisa ditangani, sebenarnya masih diperbolehkan.
Ya, tapi harapan kita untuk tetap menggunakan IFOM ya sesuai dengan pengumuman itu untuk beralih ke IFOM 1771 seperti itu. Jadi sesuai PR 05 bahwa wajib pajak badan ini sarana pelaporan adalah melalui IFOM ya Pak. Melalui IFOM. Ya, melalui IFOM, semua melalui IFOM. ya. Baik, baik. Kalau ada kendala ya hubungi kami aja Ya, dulu ya. Nanti seperti mudah-mudahan itu. bisa kita bantu carikan solusinya Ya, karena bersama-sama. memang sesuai aturannya seperti itu ya. Ya. Harus menggunakan IFOM jika ada kendala jauh hari sebelumnya, makanya kita adakan kelas pajak ini agar bisa menangani kendala-kendala IFOM. Seperti itu. Baik, berikutnya nih dari Pak Abdurrahman dari PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. Nah, ini apakah tanda tangan basah masih diperlukan karena sekarang sudah e-signature? Nah, mungkin Pak Hartono bisa menjelaskan ini, Pak. Sebenarnya Apakah kan masih dibutuhkan tanda tangan SPT tahunan? Kalau di formulirnya kan sudah tidak ada ya Mas. Ya. Jadi otomatis ya digital ya. Karena Ya. kan kita kan ada sertil Betul. sertel ya. Betul, betul. Sertifikat elektroniknya itu Betul. kan di situ kan ada siapa yang berwenang untuk menandatangani dan lain sebagainya. Itu terkait dengan sertifikat elektroniknya itu. Baik, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kita sudah tidak perlu lagi tanda tangan basah pada SPT karena sudah diwakili dengan sertifikat elektronik maupun tadi melalui token ya, melalui token sebagai pengganti. Berikutnya nih dari Pak Ruli Syahrun dari PT Riktender Indonesia. Jika tahun buku berakhir bulan Juni, berarti ini Juli ke Juni nih ya. Apakah paling lambat penyampaian SPT di bulan Oktober nih? Ya, 4 bulan berarti. Jadi kan jangka waktu pelaporan itu kan 4 bulan setelah periode tahun pajaknya berakhir. Kalau tahun pajaknya Juli ke Juni berarti tambah 4 ya. Berarti Juli, Agustus, September, Oktober. 31 Oktober paling 2023. Akhir ya. Ya syukur bisa lebih cepat lagi akan lebih baik. Nanti koordinasi aja ke kami kesulitannya apa gitu ya. Baik, tadi ya. Jadi paling lambat pelaporan SPT tahunan ini adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak ya, menyesuaikan tahun buku masing-masing perusahaan di kawan pajak masing-masing. Ya, kalau misalnya 4 bulan ini belum selesai auditnya, masih ada ruang perpanjangan 2 bulan. Jadi kalau misalnya tadi yang Juli, Juni, Oktober, perpanjangan 2 bulan, 31 Desember. Mungkin seperti itu ya. Tapi perpanjangannya harus masuk dulu ya, Mas. Oh iya, betul. Ya, sebelum 4 bulan selesai, harus disubmit perpanjangannya agar menghindari sanksi keterlambatan pelaporan. Jadi artinya perpanjangan itu bukannya kok terus sampai 6 bulan jadi baru lapor ya. Betul. Lapor dulu 4 bulan dengan laporan sementara tadi ya. Kemudian di akhir 2 bulan berikutnya itu yang final kan. Baik. Demikian tadi beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui link registrasi ya. Saat ini kami akan membuka sesi tanya jawab langsung kepada kawan pajak semua yang sudah hadir di Zoom pagi hari ini. Silakan bagi kawan pajak yang ada pertanyaan untuk raise hand, bisa melalui fitur raise hand. Ada Pak Afan Riansah ya. Pak Afan Riansah, silakan Pak. Bisa dinyalakan suara dan kameranya mungkin Pak, biar bisa lebih kita bisa lebih menangkap. Silakan Pak Afan. Bentar Pak ya. Silakan Pak Afan Riansah, silakan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Disampaikan nama dan dari perusahaan mana? Oke, saya dengan Afan, saya dari PT Adi Sarana Armada Tbk Pak. Adi Sarana Armada Tbk. Oke, dari Pak Adi Sarana. Silakan Pak Afan. Ini kita kan perusahaan jasa Pak ya, jadi biasanya itu kredit pajaknya banyak. Tahun lalu aja kita mengkreditkan itu secara nomor bukti potong itu 100.000 lebih bukti potong. Nah, tapi kita masih menggunakan aplikasi ISPT tahun lalu. Untuk tahun ini kita udah coba testing impor ke IFOM. Itu kita memiliki kendala pada saat dia udah masuk di 70 ribuan, itu udah susah banget dibuka, Pak. 50 ribu aja sebenarnya udah susah banget dibuka file IFOM-nya. Nah, apalagi kita mau sukseskan, misalnya nanti finishingnya per April itu bisa 100.000 lagi pastinya. Itu kira-kira ada alternatif lain nggak Pak ya dari DJP? Baik.
Jadi saya ulang ya Pak Afan ya, dari PT Adi Sarana Armada ya Pak ya. Iya, Pak, betul. Jadi pertanyaan terkait kredit pajak nih, ASA ini biasanya kredit pajaknya bisa 100 ribuan lebih gitu ya bukti potongnya. Betul. Nah ini sudah mencoba via e-form nih masih ada kendala gitu Pak ya, kalau sudah di Iya, atas justru kendalanya di e-form. Oke. Waktu ISPT oke berat, tapi kita cicil CSP-nya itu per 10.000 itu masih bisa masuk, jadi 10 kali masuk. Nah, kalaupun 10.000 biasanya error, kita turunin lagi di 7.000, turunin lagi 5.000, tapi bisa masuk walaupun berulang kali kan. Nah, kalau e-form ini berat banget sih Pak, bahkan malah error, sering errornya. Kalau udah gitu di atas Pak. 10.000 udah error Pak, apalagi dia file PDF kan. Baik, mungkin bisa ditanggapi Pak Ishak Oke, terkait iya. kendala e-form yang jumlahnya bukti potongnya bisa sampai ratusan ribu ini Pak Ishak. Iya, itu baru bukti potong Pak, belum depresiasinya kita. Oh gitu Pak. Iya. Oke, baik Pak Afan. Mungkin udah sering ini ya Pak Afan ya, melalui helpdesk ya Pak Afan ya. Jadi, Iya Pak. kemarin ya dengan disaranin Pak Afan ya ada kendala seperti itu. Ini juga sudah saya sampaikan Pak Afan untuk kendala ini ya, untuk impornya ya ketika 70.000 dan udah saya sampaikan udah ke IT pusat ya saya sampaikan. Gimana untuk solusinya ya seperti itu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada perbaikan ataupun nanti ada solusinya untuk kasus-kasus seperti yang Adi Sarana ini ya seperti itu. Mudah-mudahan nanti lebih cepat ya pengembangannya ya seperti itu ya. Oke. Tapi kalau misalnya sampai mendekatin hari hanya kita juga masih terkendala sama e-form, kita bisa konsultasi langsung ke PMB nggak Pak? Maksudnya apakah mungkin akan dibantu dibukakan melalui SPT khusus buat kita agar laporan kita bisa sukses masuk gitu? Ya. Dengan senang hati Pak Afan, justru nanti Pak Afan bisa datang langsung ya, nanti akan saya inikan dengan IT-nya ya seperti itu ya Pak ya. Oke. Kendala seperti itu. Jauh hari lah, pokoknya bulan Maret ini ya Pak ya. Nah, jangan sampai udah nanti April ya, mendingan bulan Maret ini ya, karena saya dengar dari Pak Afan, ini baru 70.000 ya, belum lagi yang lainnya, belum lagi yang penyusutannya, ya kan? Ini ya, seperti itu. Ya, terima kasih tadi Pak Afan ya. Jadi kalau misalnya ya kawan pajak semua yang misalnya dari sekarang sudah bisa mendeteksi nih kira-kira misalnya transaksinya besar, volumenya besar, bukti potong, penyusutan, mumpung masih awal, langsung dicoba silakan Pak ya, langsung dicoba kawan pajak semua. Jadi kalau misalnya ada kendala atau apa, kita masih punya cukup waktu untuk bisa menanganinya bersama-sama. Silakan kawan pajak nanti bisa menghubungi KWPMB pada nomor chat yang tadi sudah disampaikan, dan apabila diperlukan bisa melakukan janji temu Pak ya. Janji temu untuk bisa berkonsultasi langsung. Terima kasih Pak Afan ya. Terima kasih Pak. Baiklah kawan pajak, mungkin ada kawan pajak lain yang ingin bertanya, silahkan bisa mengaktifkan fitur raise hand yang ada pada Zoom kawan pajak semua. Atau di chatnya, atau di pertanyaan lewat chat barangkali ada. Oh, kalau ini info dari tim panitia, pertanyaan yang masuk lewat chat sudah dijawab langsung oleh teman-teman ini ya, tim yang ada di ini. Oh, Pak Afan mau ada yang disampaikan lagi? Silakan Pak Afan. Silakan dinyalakan. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan yang kedua kali ini Pak. Mumpung kita bisa diskusi bareng ini ya. Saya jarang bisa diskusi bareng ini. Thank you banget. Pak, masih terkait bukti potong. Ini kan kita salah satu WP yang bukti potongnya banyak ya, kredit pajaknya banyak. Dan pasti saya rasa banyak WP-WP lain yang seperti kita nih, bukti potongnya banyak. Nah, dari DJP sendiri, udah ada planning nggak sih Pak? Bukti potong ini akan diperlakukan seperti e-faktur yang kira-kira ada pre-populated-nya atau bisa di-scan. Nah, terkait scan, sebenarnya kita udah tahu ada beberapa vendor pihak ketiga itu yang memberikan jasa
dia bisa scan, kita bisa dapat CSV-nya, tapi kan berbayar. Berbeda kalau e-faktur kan kita nggak berbayar, banyak aplikasi yang gratis gitu kan. Sedangkan e-Bukport ini kan masalahnya di bawah QR-nya itu ada kode validasi yang nggak bisa ditembus. Nah, itu kita udah dapat penawaran dari beberapa pihak ketiga, misalnya kayak Mitra Pajakku gitu kan. Ya. Emang dia bisa nembus itu karena memang udah kerjasama sama DJP. Tapi kan kendala kita adalah ada biaya lagi yang keluar Pak di wajib pajak. Sedangkan ini kan kepentingan bersama juga ya. Ada nggak sih planning dari DJP ini akan dibuatkan seperti e-faktur, kita bisa validasi by scannernya, kita langsung dapat CSV-nya, jadi pada saat impor kredit pajaknya pun itu akan memudahkan WP, Pak, seperti yang selama ini sudah terjadi di faktur pajak. Ya, mungkin bisa ditanggapi Pak Saki, apakah nanti ke depannya bukti potong ini bagaimana lah ya di kedepannya terkait peran bukti potong yang volumenya sangat banyak ini, Pak? Ya betul Pak Afan, itu juga memang menjadi harapan kami ya, seperti itu memudahkan wajib pajak. Tadi sudah dijelaskan akan ada prekopulatif ya. Ini akan nanti jadi PR kami ya untuk selalu menanyakan ya ke kantor pusat kapan ya ini sudah saatnya untuk memperbaharui atau mengembangkan e-form SPT tahunannya seperti yang Pak Afan bilang ya, agar bisa di-scan atau prekopulatifnya muncul di situ ya. Jadi bisa dalam jumlah besar kapasitasnya ya, seperti itu. Itu Pak Afan ya. Nanti ini menjadi catatan kami ya. Iya. Teruskan langsung ke pusat ya, seperti itu. Iya, semoga bisa cepat terlaksana Pak ya. Cepat dilaksanakan, direalisasikan ya Pak ya. Iya, terima kasih ya. Pak. Baik, ditunggu Pak. Ya. Terbarunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Afan. Kembali kami sampaikan kepada kawan pajak semua, apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau diskusikan langsung, silahkan bisa raise hand, karena kita masih ada waktu. Tidak ada ya, karena mungkin sudah ini ya, sudah jelas. Mungkin kawan pajak nanti bisa langsung mencoba e-form-nya, sehingga apabila ada kendala, nanti bisa langsung dikomunikasikan dengan tim dari KWPMB. Nah, untuk kawan pajak semua, nanti materi akan dapat diunduh ya di link yang seperti yang sudah disampaikan di chat. Kemudian, kawan pajak semua, mohon izin terkait ini evaluasi kami setelah melakukan kelas pajak pemaparan materi, kami akan melakukan post test nih, kawan pajak semua. Post test kawan pajak, nanti silahkan kawan pajak semua menjawab soal-soal yang sudah disediakan oleh tim panitia. Nanti linknya akan ditampilkan di chat room pada aplikasi Zoom. Kemudian nanti bagi kawan pajak semua yang 3 besar nih Pak, 3 terbaik, nanti akan kami berikan souvenir ya atau hadiah menarik, nanti akan kami kirimkan kepada alamat perusahaan kawan pajak semua. Bagaimana, operator sudah siap linknya? Nah, ini kawan pajak semua silahkan join melalui gadget atau gawai kawan pajak semua ya ke quizzes.com. Nanti silahkan dibuka, kemudian masukkan kode yang sudah ditampilkan pada chat room. Baiklah kawan pajak semua, untuk post test kami akan berikan waktu 5 menit ya, dimulai dari silakan join dulu Bapak kawan pajak ya. Nah, silakan kawan pajak join, karena nanti akan ada hadiah menarik ya bagi 3 terbaik pada post test pagi ini. Masih sedikit nih yang join sepertinya. Mas Fakih, sambil kita menunggu teman-teman join ya. Ya Pak Hartono, silakan ada yang disampaikan. Ini sebenarnya untuk SPT tahunan ini, kawan pajak ini yang harus segera diidentifikasi adalah data-data yang perlu diimpor ini ya.
Karena kan data-data di impor ini dipastikan mengenai penyusutan dan sebagainya. Nah ini kan ya Mas ya, karena di formulirnya ini kan dia itu ada kendala enggak waktu impor ini, sehingga pada waktu berlangsung nanti laporan itu waktunya nanti bisa lancar gitu ya. Bisa dicoba dulu sekarang. Bisa Pak, dicoba ya. sekarang. Nanti Jadi kalau misalnya tadi yang dari Adi Sarana tadi kan bagus ada tadi Pak ya. bagus tadi. Ya, sudah. Ya, jadi bisa dicoba seberapa kuat ini e-formnya. Nah, ini juga developer sistemnya, sehingga masih sempat untuk dikembangkan, untuk diperbaiki dari sistemnya itu gitu. Ya, untuk Gitu. menangani kendala itu Pak ya. Menangani kendala-kendala Iya, itu. jangan ya. menunggu nanti di akhir-akhir mendekati batas waktu ya Pak Iya, ya. Nanti iya. kita dari kawan pajak semua mungkin jadi yang repot, kami juga yang dari KPP kalau membantu juga waktunya sudah mepet. Iya. Jadi silahkan langsung dicoba dari sekarang, disiapkan datanya, bisa dicoba download, bisa dicoba impor. Nanti kalau ada kendala bisa langsung kita tangani bersama. Iya. Seperti misalnya daftar penyusutan, kan sebenarnya sudah ada ya. Betul. Nggak usah betul. ditunggu sebenarnya, Ya, kan ya. sudah bisa dicoba Coba, ya. ya. Kemudian juga misalnya daftar-daftar transaksi khusus misalnya, kan itu sudah bisa dipilah-pilah kan ya. Nah itu sebenarnya kan sudah bisa di upload ataupun diimpor gitu ya, sehingga dengan mudah bisa di endingnya itu bisa lebih lancar gitu ya. Gimana? Udah bisa dimulai, operator? Ya, silakan. Jadi kawan pajak semua, silakan kita mulai post testnya. Ini kan pertanyaannya Mas Bagit kan sama dengan waktu retesnya. Harusnya lebih presisi ya. Nanti harusnya kawan pajak benar semua ini Pak. Iya, harusnya benar semua ini. Ya. Cuman kalau benar semua kita ambil juga yang paling cepat Pak. Iya. Tapi saya yakin kawan pajak ini kan sudah biasa menghadapi masalah. Masih terus berjalan. Saat ini Menteri dari PT Bayu Buana yang memimpin. Salip-salipan ini maksudnya Pak ya. Ya, artinya saling menyalip ini ya. Ini memang pengetahuan yang sederhana sih sebenarnya yang ditanyakan. Masih dasar ya Pak ya. Dasar. Ya, hal yang biasa dikerjakan gitu. Masih berubah terus nampaknya ini ya. Masih Posisi masih banyak. Iya. Ini kita tunggu sampai berapa lama lagi, Mas Bagit? masih bergerak Pak. Tunggu sebentar lagi Pak. Oh ya.
karya terbaik. Ini yang pertama ini atas nama Feril nih, Bapak atau Ibu ini ya? Mungkin bisa dibuka kamera atau suaranya ya. Open mic sama Iya. open kamera. Bapak atau Pak Ibu Faril Feril. atau penyanyi Farel ini. Farel. Baik, Oh untuk ini ya Pak Farel. Selamat Pak Farel ya. Pak Feril ini dari perusahaan mana? Mohon maaf, bisa dibuka suaranya, silakan Pak. PT MAP, Pak. Oh, dari Oh, MAP Aktif Adi Perkasa ya, Pak? Iya. Iya, tadi sudah kita dapatkan. Kemudian yang kedua tadi dari yang kedua tadi ada sudah di screenshot ya dari teman-teman operator. ya sudah screenshot. Yang kedua siapa tadi? Dari Ibu Fitri ya, Ibu PT Fitri. Bayu Buana Tbk. Terima kasih Ibu Fitri. Kemudian yang ketiga Ibu Vivi ya, Ibu Vivi dari PT FKS kalau tidak salah tadi ya, PT FKS Multi Agro. Baiklah, kami sampaikan kepada 3 yang pemenang tadi, silahkan nanti setelah acara bisa menghubungi nomor chat yang ada di layar, nanti kita sampaikan, atau bisa juga konfirmasi saat ini melalui Zoom, bisa private chat kepada akun panitia ya, bisa cari yang host, nanti silahkan di chat terkait untuk datanya. Baiklah kawan pajak semua, sudah kita ikuti tadi acara pemaparan materi dan diskusi terkait kelas pajak penyegaran SPT tahunan tahun pajak 2022. Sebelum kita akhiri, saya ada sedikit pantun nih kawan pajak semua. Ayam bakar, ayam betutu. Cakep. Dimakan saat makan siang. Mari lapor SPT tepat waktu, hati senang, pikiran pun tenang. Mantap. Nah, kawan pajak semua mengingatkan bahwa kebetulan nih Pak Hartono, Pak Ishak, kebetulan pada akhir-akhir April ini kita bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Pak ya. Iya. Hari Raya Idul Fitri, jadi mungkin di situ kawan pajak, mungkin dari kami juga ada libur terkait Idul Fitri. Kembali lagi kami mengingatkan kepada kawan pajak semua untuk segera menyiapkan dan melaporkan SPT tahunan lebih awal. Ya, jadi kalau misalnya ada kendala-kendala bisa segera kita selesaikan. Kalau bisa mungkin bisa diselesaikan sebelum Idul Fitri malahan, Iya, Pak ya. karena ini kan sebentar lagi sudah Ramadan. Betul. Dan itu Idul Fitri ini kan banyak yang libur. Betul. Jadi sesegera mungkin kita koordinasi lah ya, supaya kita cepat lapornya. Iya, jadi kalau misalnya sebelum Idul Fitri SPT tahunan sudah dilaporkan, kan Bapak Ibu kawan pajak semua bisa liburan dengan tenang. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Dan kalau apabila masih ada tadi terkait audit yang belum selesai, langsung saja segera disampaikan SPTY untuk perpanjangan SPT tahunan sebelum 30 April ya, untuk menghindari sanksi keterlambatan pelaporan pajak. Untuk selanjutnya, sebagai bahan masukan kepada kami atas penyelenggaraan kelas pajak, kami mohon kepada kawan pajak semua untuk mengisi lembar evaluasi yang akan ditampilkan pada layar Zoom. Kawan pajak sekalian, silakan dari operator tim. Bisa ditampilkan. Udah jalan. Oke. Bapak Ibu silakan, lembar evaluasinya sudah jalan, sudah muncul di layar Zoom kawan pajak semua. Silakan untuk diisi untuk evaluasi penyelenggaraan kelas kami, kelas pajak ini agar bisa semakin baik dan semakin baik. Kami berikan waktu 3 menit bagi kawan pajak untuk mengisi.
Cukup ya, kawan pajak semua. Terima kasih kawan pajak yang telah mengisi lembar evaluasi untuk perbaikan kami ke depan dalam melaksanakan kelas pajak. Berikutnya, telah kita lalui pemaparan materi sampai dengan diskusi sampai siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada narasumber kita yang luar biasa. Ini untuk di sesi berikutnya, partisipasi dalam kelas pajak pada pagi hari ini. Namun sebelum acara kita akhiri, kami sampaikan beberapa hal. Ini kepada kawan pajak semua, kami mengingatkan apabila ada survei terkait layanan maupun terkait hal lain dari KPPMB maupun dari DJP secara umum, kami mohon agar Bapak Ibu perwakilan wajib pajak, kawan pajak semua agar dapat mengisi dan berpartisipasi dalam survei tersebut. Ya, apalagi survei, terutama survei layanan ya. Demi ini, hal ini tidak lain tidak bukan untuk mendukung kami, DJP maupun KPPMB untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih atas kehadiran kawan pajak semua. Dari saya sebagai moderator, apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara kelas pajak berikutnya. Terima kasih. Dari operator mungkin bisa ditampilkan nomor yang bisa dihubungi oleh kawan pajak semua apabila ingin berkonsultasi dengan KPPMB. Ya, silakan. Terima kasih kawan pajak semua. Silakan bisa meninggalkan room dan beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.